Nah, ngomong-ngomong tentang leadership nih, teman-teman ya, bahwa ada suatu fakta yang menyebutkan bahwa ternyata hal yang menentukan suatu kesuksesan dalam perusahaan 50% dipengaruhi oleh yang namanya leadership ya. Di sini kita sebagai founder, kebetulan di sini saya lihat dari profilingnya sebagai pelaku usaha ya, betul ya Mbak Cynthia di sini ya, dari teman-teman peserta ya. Oke, Ya, betul. ya. Nah, ada suatu fakta yang menyebutkan bahwa 50% dari kesuksesan suatu usaha ditentukan oleh dari leadership dari para pemimpinnya di perusahaan tersebut, baik itu dari C-level, dari founder dan sebagainya. Nah, untuk beberapa ini adalah beberapa key point dari karakteristik leader yang perlu kita punya sebagai seorang founder. Yang pertama yang paling penting, seorang founder harus memiliki suatu dorongan, memiliki suatu inisiatif dan memiliki sebuah visi. Nah, di sini kebetulan teman-teman yang ada di sini kan sebagai pelaku usaha ya, tentunya segala ide untuk memulai segala sesuatu itu ada di teman-teman. Jadi saya yakin di sini teman-teman setiap orang yang ada di webinar ini tentunya memiliki suatu visi untuk perusahaannya dan juga inisiatif yang akan dikerjakan untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Yang kedua tentunya ada kehendak untuk memimpin. Ya, seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya leadership itu tidak dilahirkan secara alami ya, tapi leadership itu lebih ke kita terlatih teman-teman di sini. Jadi kita sudah memiliki visi, kita juga harus memiliki kehendak untuk memimpin atau ngelit. Jadi kalau hal itu kita upayakan, artinya ada salah satu step yang dimana kita akan memunculkan suatu jiwa leadership. Kemudian yang ketiga, untuk karakteristiknya di mana leadership ini harus memiliki integritas. Nah, kenapa kita harus memiliki integritas di sini? Leadership ini kalau bisa dibilang adalah orang yang dituakan ya, di mana di suatu organisasi atau perusahaan yang namanya leader atau CEO atau owner itu nantinya akan dilihat dari behavior kita oleh para bawahan. Jadi wajib sifatnya bagi para leader untuk memiliki integriti. Integriti seperti apa? Contohnya misalkan memiliki integriti untuk kejujuran, masalah kejujuran. Jadi seorang leader harus jujur, harus kerja keras. Ini adalah poin yang harus dimiliki oleh seorang leader karena ini nantinya akan dicontoh oleh para bawahan kita dan sebagai penilaian terhadap leader yang mereka punya gitu. Kemudian poin yang keempat adalah percaya diri. Nah, kenapa sih leader penting banget untuk percaya diri? Nah, sekarang mungkin case-nya gini ya teman-teman. Ada si A, di mana ketika mungkin teman-teman waktu masih sekolah atau mungkin waktu masih ada teman gitu ya menawarkan produk yang sama gitu ya. Produknya sama, jenisnya sama, packagingnya sama. Yang satu cara penyampaiannya dia agak ragu-ragu atau mungkin knowledge-nya kurang. Yang kedua dia sangat pede dengan penyampaiannya dan juga dia sangat pede dengan visi dan juga manfaat dari produk. Tentunya teman-teman saya yakin akan pilih opsi yang kedua, di mana orang yang percaya diri lebih didengarkan, orang yang percaya diri lebih bisa untuk persuade people untuk mengikuti atau untuk menginfluence sehingga dia bisa akhirnya memutuskan produk mana yang akan dia pilih. Nah, di sini adalah salah satu sifat yang paling penting dalam leadership di mana percaya diri ini harus diasah teman-teman. Jadi back to ketika saya kuliah, mungkin sedikit cerita pada waktu itu pada tahun 2014 saya masih di semester 2 atau 3 ya. Kebetulan saya kuliahnya di ITS Surabaya, di mana pada waktu itu saya merasa bahwa saya itu kurang pede ya dalam berbicara di depan umum terutama ya pada waktu itu. Nah, apa yang dilakukan waktu itu yaitu oh ya saya kurang pede. Jadi yang harus saya lakukan adalah saya harus belajar ngomong di depan umum. Itu pertama step pertama yang saya lakukan untuk mengasah percaya diri karena percaya diri itu bukan langsung dilahirkan tiba-tiba orang langsung punya pede gitu enggak sih. Jadi memang kepercayaan diri ini harus dilatih, yaitu dimulai dari mungkin dimulai dari start dari environment teman-teman sendiri ya. Bisa dibilang misalkan seperti sering bertanya atau kemudian juga sering menjelaskan ke saudara, itu juga salah satu cara untuk kita meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian yang terakhir adalah seorang leader harus punya kecerdasan dan juga pengetahuan terutama tentang visi dan tujuan atau apa yang sedang dia lakukan.
Nah, ini sangat penting karena dalam hierarkinya leader kan posisinya di atas ya, di mana kita itu yang dituakan dalam suatu perusahaan. Di mana di situ kita harus bisa mengajari, kita juga harus bisa nge-lead dan juga mementorship. Jadi ini adalah beberapa karakteristik yang wajib dipenuhi oleh para leader ya. Yang pertama tadi dorongan, kemudian kehendak, integriti, percaya diri, dan juga kecerdasan dan pengetahuan. Oke, kita lanjut. Mungkin sekedar intermezzo, ini ada beberapa perbedaan antara follower. Apakah ini teman-teman bisa akses sendiri ya, by the way. Kira-kira level leadership dari teman-teman tuh masih pada level udah jadi leader atau masih jadi follower nih ya, gitu kan. Nah, ini ada beberapa perbedaan yang saya provide. Yang pertama itu biasanya kalau kita masih bermental follower, reaktif terhadap keadaan. Misalkan ada masalah baru berpikir. Mana kalau leader rata-rata kita harus berinisiatif, bahkan sebelum melakukan action kita sudah melakukan kan bikin bisnis modelnya seperti itu ya. Jadi lebih ke berplanning sih kalau kita punya leadership gitu kan. Kemudian follower contohnya biasanya kayak kita tuh menunggu pekerjaan atau menunggu arahan. Itu biasanya masih bermental sebagai follower. Nah, biasanya kalau leader itu lebih ke langsung inisiatif, kita telepon dan sebagainya. Oh ya, sebagai konteksnya bahwa leadership ini nggak harus sebagai owner perusahaan ya teman-teman ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman masih kuliah atau mungkin masih kerja tempat lain gitu ya. Jadi asesmen ini bisa teman-teman lakukan dan bisa dinilai sendiri ya teman-teman ya. Kira-kira ada nggak sih leadership dalam diri sendiri gitu ya? Atau jangan-jangan aku masih mental follower nih. Nah, ini bisa kita assess sesuai dengan tabel yang saya provide seperti ini. Jadi misalkan kayak kita lebih banyak, kita bisa assess kira-kira kita lebih banyak melakukan hal yang produktif nggak ya, atau kita banyak buang-buang waktu kerjaan cuma nongkrong dan sebagainya. Nah, itu nantinya teman-teman akan bisa mendesain kira-kira masih tergolong leader atau follower. Oke. Kemudian ini another view lagi dari posisi dari pemimpin dan manajer. Nah, sebagai business owner ada beberapa hal yang jadi pembeda ya antara mungkin teman-teman di sini kan punya employee ya, punya manajer atau mungkin punya supervisor di sini kan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita bedakan antara mana sih yang jadi leader, mana sih yang hanya sebagai manajer, di mana rata-rata kalau kita sudah memiliki leadership yang bagus, kita lebih banyak berinisiatif dan menciptakan sistem baru. Di mana kalau bedanya sama manajer ya tadi ya, dia lebih ke keep the system work properly. Jadi kayak gitu sih bedanya ya. Jadi saya tekankan kembali bahwa karakteristik adalah karakteristik yang dimiliki seorang leader adalah ini ya mempunyai inisiatif dan visi ya. Nah, ini seperti kayak misalkan berani mengambil tantangan, kemudian kalau biasanya employee itu ya menghindari risiko dan sebagainya. Oke. Mungkin biar enaknya saya cerita di case-nya Lemuin sendiri. Dari Lemuin sendiri, ini case saya sendiri sih kan mulainya dari tahun 2017 ya, di mana bisnis model kita itu salah satunya adalah penjualan sapi hidup dan juga penjualan daging ya. Nah, di situ otomatis banyak sekali key partner yang akan berhubungan dengan kami, di mana kita berhubungan sama peternak, kita berhubungan sama supplier, kita berhubungan sama orang desa dan sebagainya, atau employee dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini di waktu cerita saya pada waktu itu, di mana peran leadership ini sangat penting untuk menginfluence people ya, untuk bisa membantu kita untuk achieve suatu visi ya. Di mana visi kita pada waktu itu pengen menjadi brand yang punya kualitas yang bagus dan menjadi pioner brand sapi lokal yang berkualitas. Nah, di situ kita kerjasama dengan beberapa peternak dan juga orang kampung ya. Mungkin sebagai gambar seperti ini teman-teman, ini adalah Lemuin pada tahun ini ya, di mana kita sudah punya factory dan sebagainya ya. Tapi kalau kita flashback lagi pada tahun 2015 ya, di mana Lemuin itu berawal dari benar-benar dari dari sebuah ruko kecil lah kita bisa bilang. Mana di situ itu peternaknya juga sama peternak lokal, kemudian juga pegawainya juga orang-orang di sekitar di daerah Tuban situ, di mana mereka itu tidak pernah sekalipun untuk merantau dan tidak pernah sekalipun untuk punya pengalaman bekerja di orang ya, bekerja secara sistem gitu ya. Jadi di situ ada challenge di mana wah ini saya pengen menciptakan produk daging yang bagus, tapi SDM-nya ternyata masih belum teredukasi nih gitu ya. Nah, di situ peran leadership itu sangat
sangat dibutuhkan, di mana kita harus konsisten dan bisa menyampaikan visi kita kepada para partner. Jadi saya menyebutkan para petani dan juga para peternak dan juga pegawai saya pada waktu itu adalah para partner. Nah, kebetulan pegawai saya itu didominasi oleh orang desa ya, sampai saat ini sih, karena pabrik kita sekarang berada di Tuban, di mana Tubannya itu di daerah ya teman-teman, mungkin ya salah satu pabrik yang pertama kita pada waktu itu. Jadi di situ challenge-nya itu benar-benar gimana caranya nih untuk mengedukasi orang desa ya, lebih tepatnya, yang tidak pernah terinfluence terhadap sistem, sehingga dia bisa ngikutin sistem kita dan bisa mewujudkan visi bersama. Nah, di situ pentingnya inisiatif dan juga leadership, di mana kita wajib untuk memberitahu dan mentorship, dan juga kita harus konsisten teman-teman. Jadi leadership juga perlu konsistensi, jangan sampai kita di tengah jalan males ngajarin lah kayak gitu kan. In the end akhirnya tim kita tidak bisa menerima visi kita, sehingga dia tidak bisa merealisasikan apa sih yang ingin kita capai di perusahaan kita, gitu teman-teman. Oke, tantangan itu kita paksa untuk kita push. Dalam arti di sini kita akhirnya melakukan perombakan total, kita manajemen SOP-nya dengan baik, dan akhirnya kita juga memberikan pelatihan-pelatihan ke people, sehingga orang-orang ini kita bisa dididik sehingga bisa melaksanakan sistem dengan baik, yang akhirnya kita bisa bertumbuh bersama. Nah, di sini kembali lagi ya teman-teman tentang karakteristik dari pemimpin itu sendiri. Yang pertama adalah kita harus punya dorongan yang kuat, teman-teman. Tanpa dorongan yang kuat, saya yakin cita-cita nggak akan tercapai. Itu paling penting sih. Jadi poin yang paling penting adalah dorongan. Jangan sampai seorang leader atau seorang business owner itu menyerah di tempat. Kalau teman-teman menyerah di tempat atau mungkin menyerah di tengah jalan, otomatis ya kita nggak bisa berharap apa-apa ke bawahan kita ya. Leadernya aja udah nyerah kok, ngapain yang lain otomatis akan ngikutin ya. Jadi challenge akan banyak teman-teman. Saya yakin di bidang usaha masing-masing challenge-nya akan dihadapi banyak sekali ya, dan itu challenge-nya akan berbeda-beda. Tapi yang paling penting dorongan dari teman-teman leader di sini untuk achieve misinya itu tidak boleh kendor ya. Jadi itu sih dari karakteristik seorang pemimpin ya, yang nantinya akan bisa mencapai visi. Terus kemudian juga dengan adanya percaya diri, di mana kita bisa menginfluence our people, bawahan kita, sehingga mereka benar-benar believe bahwa company kita akan benar-benar bisa achieve the target. Walaupun pada awalnya small ya, kita masih small, tapi ketika kita believe, kita percaya diri bahwa ini produk ini bisa nih, kayak misalkan produknya teman-teman ada produk A, ini bisa nih jadi leading produk. Nah, saya yakin visinya ini bisa. Nah, ayo bantu teman-teman yang ada di tim ini untuk bisa achieve visi itu dengan bikin strategi-strategi yang diperankan oleh beberapa masuk orang gitu ya teman-teman. Jadi kepercayaan diri dari suatu leader, kemudian dorongan, kemudian juga kecerdasan dan sebagainya itu harus benar-benar teman-teman punya, yaitu 4 ini sih, 5 ini ya, kalau sesuai dengan pengalaman yang saya alami teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian harus kalau misalkan teman-teman melakukan ketika ngeran suatu company, ada suatu hal yang teman-teman tuh perlu untuk teman-teman pegang, yaitu adalah visi ya. Dimana visi ini macam-macam teman-teman. Kayak contohnya saya sendiri visinya kan ingin menjadi brand daging sapi lokal yang jadi pioner ya. Nah, selama ini kan yang teman-teman terkenalnya kan impor ya gitu kan, merek-merek impor. Nah, itu salah satu visi. Dan yang nomor 2 adalah kita pengen nih memberikan impact ke beberapa masyarakat. Jadi ketika kita ingin mengasah jiwa leadership, jadi antara visi kita itu harus sangat-sangat clear. Jadi clarity visi itu sangat penting teman-teman. Sehingga ketika menghadapi tantangan yang tidak berujung ya, karena di bidang entrepreneurship itu tantangannya tiap hari bisa beda nih, bulan ini bisa beda, bulan depan bisa beda ya. Jadi baik lagi, karena ada drive atau dorongan yang kuat, yaitu visi. Misalkan di case saya itu ya kita harus ada social impact lah ke masyarakat. Saya ingat terus nih, ketika saya mau menyerah, saya selalu ingat dorongannya bahwa wah, berarti kalau saya nyerah nantinya visi saya nggak tercapai nih untuk membantu para peternak. Visi saya nggak tercapai nih untuk membantu pemberdayaan perempuan di desa Seringban di Tuban situ.
visi saya nggak tercapai nih untuk membantu para petani lokal untuk jual produknya. Jadi harus ada satu poin di mana teman-teman tuh harus punya drive di situ to continue walaupun tantangan di depan tuh makin banyak. Gitu teman-teman. Oke, karena ini dikasih waktu 15 menit, ini tinggal 5 menit ya Mbak Cynthia kalau nggak salah. Ini nanti by the way kalau Q&A ada sesi sendiri atau langsung ya Mbak Cynthia kalau boleh tahu ya? Nanti ada sesinya, Kak. Tapi kalau misalnya dari Kakak masih ingin menyampaikan materi, nggak apa-apa sih, Kak. Oke, siap, siap, siap. Oke, mungkin kalau dari key point-nya dari 5 unsur tadi teman-teman, mungkin ini bisa dibikin note ya, leadership ya. Ini sedikit bercerita nih teman-teman, mungkin kalau mau mendengarkan ya. Jadi dulu Lembuin itu kita mulai flashback dulu ya, dan ini nantinya akan kita sambungkan ke masalah leadership tadi ya. Jadi 2017 awalnya kita hanya bermula dari pengemukan sapi aja ya teman-teman ya. Pada waktu itu perjalanannya tuh gagal itu kalau bisa dibilang itu beberapa kali jatuh bangun lah untuk ikan Lemoyne ini. Nah, pada waktu itu juga dari tim saya juga hampir lelah ya teman-teman ya, karena udah diriin facility, udah beli sapi, pada waktu kok gagal gitu ya. Akhirnya di situ saya punya ego sih, dimana mungkin saya akan berterima kasih pada diri saya pada tahun lalu ya, pada tahun 2015 lalu. Untungnya saya punya ego yang kuat untuk tidak stop bisnis ini. Andai kata pada tahun 2015, nah saya yakin ini tidak akan berdiri sampai sekarang teman-teman gitu. Jadi baik lagi, ego dorongan itu sangat penting walaupun tantangan di depan banyak sekali yang akan teman-teman sampaikan gitu ya. Dan bahas lagi masalah privilege ya. Nah, ini yang lagi hot kan biasa kita masalah privilege ya. Di sini saya sebagai penganut di mana privilege orang-orang itu di sini. Jadi ada yang punya privilege dari keluarga kaya. Ada lagi yang lain yaitu privilege punya knowledge dan punya kemauan yang kuat dan punya cita-cita yang besar adalah suatu privilege. Gitu teman-teman. Jadi privilege itu bentuknya bukan dalam bentuk uang saja, tapi juga ego atau dorongan atau jiwa leadership juga adalah suatu privilege. Mungkin sedikit bercerita bahwa orang tua saya adalah petani ya, pada dulunya itu sampai sekarang masih petani. Jadi saya pun dulu sebelum memulai usaha Lembuin saya juga bekerja di ikut orang gitu ya teman-teman ya. Tapi di situ ada satu hal yang saya ingat bahwa saya tuh punya suatu visi untuk jangka panjang. Saya pengen apa sih di hidup ini gitu. Oh, saya pengen menjadi pengusaha. Nah, ketika saya punya visi itu, saya tanamkan ego bahwa usaha ini akan banyak rintangan. Saya sudah sadar dari awal bahwa usahanya akan banyak rintangan dan pasti gagal itu kemungkinan besar akan banyak gitu ya. Nah, akhirnya saya udah bulatin nih. Nah, ketika ada gagal pun saya balik lagi ke visi saya nih, kayak kira-kira apa mau dilanjut apa enggak, atau mungkin ada yang salah atau enggak salah dalam cara saya berbisnis. Jadi balik lagi ya, drive visi sangat penting gitu ya. Pada akhirnya dari gagal-gagal itu cerita singkatnya akhirnya sampai itu ya, sampai minjem uang sana sini gitu ya untuk growing di bisnis, untuk nyoba beberapa bisnis model yang akhirnya kita works properly pada tahun 2019 pada waktu itu. Akhirnya jadilah Lembuin sekarang, singkatnya kayak gitu sih. Akhirnya kita punya production yang proper, yang awalnya dari garasi kayak gini, akhirnya sekarang kita punya factory dan sebagainya. Dan anyway, privilege ini akan didapatkan seiring berjalan waktu ya teman-teman ya. Yang paling pasti adalah mimpi atau visi atau dorongan teman-teman untuk achieve the dream itu tidak boleh kecil. Jadi harus benar-benar ekstra ya. Misalkan si A karena anaknya orang kaya gini. Nah, berarti kita ubah lagi mindset kita bahwa oke, aku juga punya privilege. Berarti kita tekankan cita-cita kita harus gede nih, lebih gede daripada si A tadi yang kita perbandingkan kalau misalkan dia punya privilege dari orang kaya kayak gitu. Jadi teman-teman, baik lagi dorongan atau inisiatif tadi sangat penting dimiliki oleh teman-teman ketika menjalankan suatu usaha. Jadi banyak sekali poin yang harus teman-teman hafalkan. Yang penting visi jelas, kemudian juga
punya kehendak untuk memimpin, kemudian juga harus percaya diri. Nah, saya yakin percaya diri, kemudian juga punya dorongan inisiatif, semuanya bisa dilatih, tergantung dari environment teman-teman dan juga cara teman-teman untuk belajar. Mungkin ada sebelum saya tutup ya, karena ini sampai jam 2 sebagai saya, nanti kita lanjut di Q&A. Ada beberapa yang ada sebuah apa ya, berarti kayak ada sebuah nasihat bahwa nasib kita 5 tahun ke depan tergantung kepada uh, dua hal. Yang pertama adalah buku apa yang teman-teman baca. Yang kedua adalah dengan siapa teman-teman berteman atau berjejaring. Di mana itu akan berimpact kepada attitude teman-teman, akan berimpact kepada sikap teman-teman. Jadi itu sih. Kalau menurut saya beberapa poin yang memang penting sekali ketika kita mau jadi seorang pemimpin ya teman-teman. Sama seperti yang tadi Pak Heri sudah sampaikan, ada beberapa poin penting yang sudah saya rangkum, di mana menurut saya ini sangat penting ya. Boleh di next Bu Pak. Nah yang pertama, bagaimana seorang pemimpin menjadi seorang visioner, Bapak Ibu. Ya, ini penting sekali. Pemimpin ini harus jadi visioner karena kalau pemimpinnya saja tidak punya visi yang besar, pemimpinnya tidak punya mimpi yang besar, bagaimana mungkin tim-timnya, bagaimana mungkin seluruh jajarannya bisa bertumbuh lebih luar biasa. Karena pemimpin itu kan di depan, Bapak Ibu ya. Kalau pemimpinnya aja tidak punya target yang lebih besar, pemimpinnya tidak punya target yang lebih jauh ke depannya, pasti tim-timnya pun tidak pernah punya target yang apa-apa lagi gitu loh. Sama seperti sebuah pemain sepak bola. Kapten tim sepak bola itu punya visi yang sangat besar, ya. Karena kapten itu yang memimpin di lapangan, dia yang tahu kondisi lapangan dan dia yang punya visi. Kalau dia pribadi tidak punya visi yang besar, maka dia pribadi tidak akan pernah bisa memenangkan pertandingan, ya. Jadi bagaimanapun di kehidupan kita, walaupun kita belum jadi pemimpin sekalipun, tetap visi, mimpi itu paling penting, ya. Mimpi yang sangat luar biasa karena kehidupan kita semua tergantung dari apa yang sudah kita mimpikan, apa yang sudah kita punya, sudah kita visikan sebelumnya, ya. Jadi visioner itu penting banget, ya. Bagaimanapun banyak banget perusahaan-perusahaan besar hari ini semua lahir besar karena punya visi di awalnya, ya. Kalau kita belajar dari sebuah air kemasan merek Aqua, dulunya juga pertama kali launching juga air mineral dalam kemasan ditertawakan oleh banyak orang, tapi karena beliau punya visi, bagaimana nanti ke depannya semua orang akan minum air dalam kemasan. Dulu air itu dijual lebih mahal daripada minyak, Bapak Ibu, ya. Dijual lebih mahal daripada bensin, dan semua orang menertawakan buat apa beli air dalam kemasan. Kita tinggal rebus air di rumah dan kita tinggal bawa pakai botol. Semua orang dulu mengatakan seperti itu. Tapi hari ini semua orang kalau mau beli air kemasan pasti bilangnya beli air Aqua, ya. Itu sebuah bukti bahwa visi itu sangat luar biasa besarnya, ya. Yang kedua adalah paling optimis. Ketika Anda jadi pemimpin dan ketika Anda mau jadi pemimpin, Anda tentu harus menjadi orang yang paling amat sangat optimis. Hari ini kita masih ada di kondisi pandemi yang hampir sudah 2 tahun lebih ya teman-teman. Mungkin banyak perusahaan, mungkin banyak bisnis yang dimana tergerus karena pandemi. Apapun yang terjadi, ketika Anda menjadi seorang pemimpin, Anda harus tetap menjadi lini terdepan yang paling optimis. Walaupun mungkin usaha Anda, bisnis Anda, tim-tim Anda sudah sudah loyo, sudah capek dan segala macam, Anda tetap harus yang paling optimis, apapun yang terjadi. Karena ketika Anda optimis, tim-tim Anda masih melihat sebuah harapan. Tapi kalau Anda pribadinya sudah tidak optimis, maka tim-tim Anda udah nggak bisa lihat harapan, teman-teman. Ya. Jadi semua ini semua dimulai dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya aja pesimis, contoh misalkan ketika tim-tim kita menyampaikan, iya nih Pak, ada sepi, penjualan menurun atau segala macam, terus kita bilang, iya nih, di tim yang lain juga menurun, orang akan berpikir, oh iya ya tuh kan bukan hanya saya yang sepi. Mereka melihat bahwa pemimpinnya pun menjadi pesimis. Ketika pemimpinnya itu pesimis, apalagi tim-timnya, Bapak Ibu, ya, otomatis akan jadi lebih pesimis lagi. Ini berbahaya sekali. Pemimpin itu menurut saya sama seperti orang tua. Ketika seorang orang tua itu menyampaikan sesuatu kepada anaknya, itu powerful sekali loh. Seorang anak kecil yang tidak punya pengetahuan apapun, diberitahukan oleh orang tuanya mengenai sesuatu hal, dia percaya 1000% kepada orang tuanya. Ya, sama seperti seorang anggota tim percaya kepada leadernya, kepada pemimpinnya. Nah, makanya kita harus jadi paling optimis, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman hari ini sudah punya anak atau mungkin punya kenalan yang sudah punya anak, sadar nggak, apapun yang orang tuanya katakan, itu punya kekuatan magic yang sangat luar biasa. Contoh ya, ini sering terjadi pada anak saya pribadi.
Ketika anak saya lagi main-main jatuh, misalkan ada luka atau mungkin agak bengkak sedikit, dia benjol ataupun dia berdarah, saya biasa mengatakan bahwa udah nggak apa-apa, sehat, ya kan? Nggak ada masalah itu, nggak apa-apa kok, sehat kok, Kenwat. Nama anak saya Kenwat dan Kenso. Saya bilang nggak ada masalah, itu ntar juga sembuh. Habis itu dia ceria lagi. Tapi pernah dulu ketika jatuh, respon saya adalah teriak, kaget gitu kan. Apa yang terjadi teman-teman? Anak saya tambah nangis, tambah bingung gitu loh. Kenapa? Karena papanya bilang ya, papanya kaget gitu, papanya histeris nangis. Ya udah, akhirnya anaknya tambah nangis. Tapi ketika papanya bilang nggak apa-apa, is okay, yuk main lagi segala macam. Nah, sama. Ketika kita jadi seorang pemimpin, kita juga harus jadi orang paling optimis. Karena kalau kita pribadi tidak optimis, kita pribadi tidak yakin, ya bagaimana tim-tim kita bisa yakin? Ya. Yang ketiga, teman-teman semua, ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin, teman-teman harus menjadi orang yang paling semangat di tim. Ya, paling semangat itu adalah ketika orang lain, ibarat kata kita mau perang nih teman-teman. Kita mau perang, yang lainnya udah pada kena tembak, yang lainnya mungkin udah pada berdarah, mungkin kakinya patah, mungkin tangannya sudah patah, mungkin sudah terkena sinkron. Dimanapun, Anda tetap harus berdiri di paling depan dan Anda harus tetap bertahan lebih lama dibanding yang lain. Karena kalau misalkan Anda pribadi masih bisa berdiri, Anda masih sanggup berdiri, orang itu akan melihat, oh, itu masih ada leader saya, itu masih ada atasan saya, itu masih ada panutan saya bertahan gitu loh. Dan saya akan bertahan mengikuti beliau. Ya, tapi kalau kita pribadi menjadi seorang pemimpin dan kita pribadi tidak bertahan, bagaimana tim-tim kita gitu loh. Ya, saya sering bilang kepada tim-tim saya, apapun yang terjadi, kita harus bertahan paling lama. Ya, karena hukum rimba ini semua sama teman-teman. Ya, kalau Anda menjadi seorang pemimpin, Anda belajar dari seorang singa. Ya, itu singa itu luar biasa. Kenapa singa disebut seorang raja hutan? Karena singa itu tidak pernah bergerumbul, ya. Singa tidak perlu bergerumbul kepada banyak di depan domba, depan kambing, depan apapun, mereka nggak pernah. Singa itu memangsa selalu sendirian, ya. Tapi dia berani untuk masuk ke kawasan, ke kerumunan, ke lingkungan orang-orang, ke lingkungan binatang-binatang yang berbeda dari dia. Dan dia nggak takut untuk memangsa satu, ya. Dan dia fokus, Bapak Ibu. Ketika dia mau memangsa satu, dia fokus satu aja. Dia walaupun dia lihat yang dekat, dia belum tentu masa yang dekat. Tapi dia lihat yang memang dia fokuskan, itu yang dia lakukan. Dan dia tidak pernah takut. Dia semangat, teman-teman, apapun yang terjadi. Walaupun di sana mungkin teman-temannya banyak, musuh yang pemangsanya itu banyak, tapi dia nggak pusing, dia tetap lari. Jadi teman-teman semua, mungkin hari ini teman-teman punya usaha UMKM atau apapun, teman-teman mungkin lagi di masa kesulitan, teman-teman lagi di masa mungkin bingung apa yang harus teman-teman lakukan, teman-teman harus mulai dari semangat. Karena dengan semangat, teman-teman bisa melahirkan banyak hal yang luar biasa. Ya, itu poin yang ketiga ya. Teman-teman harus paling semangat. Yang keempat, teman-teman harus menjadi orang yang yakin 100%. Ini penting sekali. Karena kalau teman-teman pribadi keyakinannya itu tidak 100%, atau bisa dikatakan 90%, 95%, mungkin 98%, atau mungkin 99%, tidak salah, tapi lama-kelamaan akan kempes, teman-teman. Ya, sama seperti sebuah ban pada kendaraan Anda, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, entah itu pesawat terbang bahkan, atau apapun itu. Kalau Anda ada bolong sedikit, mungkin nggak langsung kempes hari itu, mungkin nggak langsung kempes jam itu, tapi lama-kelamaan akan kempes seluruhnya, teman-teman. Ya, atau kalau kata tukang tambal ban itu bocor halus, ya kan? Kalau kata orang-orang zaman sekarang ini bocor halus nih, ya bocor halus itu kan ada yang bocor, teman-teman. Ada yang bocor, nah ini kita harus tambal, kita harus punya keyakinan 100%. Kadang banyak orang ini keyakinannya nggak 100%. Mereka yakin, ya yakin aja. Yakin itu bukan hanya dengan ucapan. Teman-teman, kalau teman-teman yakin dengan ucapan. Contoh, ayo Bapak Ibu kita gaspol, omset bulan ini kita naikkan 2 kali lipat. Itu ucapan Anda. Kalau ucapan Anda pribadi nggak yakin juga ini berpengaruh ya. Tapi kalau ucapan Anda yakin, itu terlihat dari mimik wajah Anda, gestur tubuh Anda, nada bicara Anda, itu semua terlihat ya. Karena kita nggak bisa bohongin orang. Zaman sekarang orang tuh gampang banget baca ya. Makanya kalau misalkan sama seperti sosial media hari ini. Kalau teman-teman lihat di sosial media, mohon maaf mungkin ada orang-orang yang gayanya fotonya seperti apa, makannya seperti apa. Teman-teman bisa tahu sebenarnya apakah memang dia sering makan seperti itu, apakah dia memang punya hal itu atau tidak, sebenarnya kelihatan semua. Sama seperti seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin mengatakan bahwa, yuk kita tingkatkan omsetnya, yuk kita tingkatkan semangatnya, tapi pemimpin itu wajahnya, gestur tubuhnya, kata-katanya, nadanya, itu semua nggak menunjukkan hal itu, maka itu
nggak akan mengalir ke tim-timnya, itu udah pasti ya. Makanya kalau Anda yakin 100%, Anda harus lakukan ya. Selain Anda berkata-kata dengan ucapan Anda juga harus yakin dengan tindakan Anda. Lalu Anda harus sertai dengan planningnya apa ya. Kalau Anda cuma bilang, "Yuk tingkatin omset," tapi caranya nggak Anda kasih tahu. Tim-tim Anda juga bingung gitu loh, gimana Pak caranya? Aku kudu piye gitu kan. Kalau misalkan mau melakukan meningkatkan omset, tapi caranya gimana Pak? Nggak diajarin, nggak dikasih tahu, nggak di open mind tim-timnya, ya tim-timnya akan berpikir selalu, ya susah lah Pak, nggak bisa lah Pak. Contoh, Anda mungkin jualan hari ini, jualan apapun itu, Anda cuma sebagai leader cuma bilang, yuk tingkatin ya omsetnya, semangat ya tim, ya nggak bisa. Anda harus kasih tahu kepada tim Anda, caranya gimana. Hari ini kita lihat loh, zaman sekarang semua orang sudah berubah, sekarang semua orang udah online, yuk kita masuk online yuk. Mungkin yang tadinya perusahaan kita atau bisnis kita belum ada Instagramnya, belum ada Facebooknya, kita buat yuk, biar orang lebih kenal kita. Biar biar orang lebih kenal kita gimana? Kita buat reels yuk di Instagram, kita buat TikTok yuk, ya kan? Biar orang bisa tahu nih. Jadi kita bisa share hal-hal yang bermanfaat, biar di-sharekan lagi kepada banyak orang, tapi kita pakai marketing S3, di dalamnya mungkin ada produk kita, di dalamnya mungkin ada profil orang yang memang kita bisa promosikan, seperti itu. Jadi kita juga harus menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan hari ini, dan kita nggak bisa cuma bilang, yuk kita tingkatin omset yuk, yakin pasti bisa. Ya yakin sih yakin, tapi bagaimana planningnya? Anda harus kasih tahu poin-poinnya bagaimana kepada tim-tim Anda, supaya penyampaian keyakinan ini sampai kepada tim-tim Anda. Ya, yang keempat. Yang kelima adalah, leader harus tahu kapan dia berada di depan dan kapan dia berada di belakang, teman-teman. Ya, ini penting banget. Kalau saya bilang, leader tuh harus tahu posisi tepat, dalam arti gini, nggak semua leader tuh harus selalu berada di depan. Maksudnya apa, Pak Mardian? Maksudnya seperti ini. Kadang kita berpikir bahwa kita ini pemimpin, kita harus selalu yang naik panggung, kita harus selalu yang megang mic, kita yang harus selalu pegang piala. Tidak, Bapak Ibu. Ya, saya selalu bilang pada tim-tim saya, ada kalanya ketika kita jadi seorang pemimpin, kita harus mundur ke belakang. Untuk apa sih? Untuk kita bisa jadi penonton dan kita menempatkan tim-tim kita menjadi leader selanjutnya. Karena kepemimpinan itu leader create leader gitu loh, follower create follower ya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi leader sejati, teman-teman bukan hanya menciptakan diri pribadi, tapi menciptakan generasi-generasi selanjutnya menjadi seorang pemimpin. Ya, ini penting sekali. Jadi kita kasih panggung kepada tim kita. Kita kasih panggung kepada orang-orang yang memang next selanjutnya, ya, pemimpin selanjutnya. Kita nggak bisa selalu megang mic terus. Kita nggak bisa selalu berada di depan terus-menerus. Kita harus berada di belakang untuk kita bisa lihat view yang berbeda. Kadang dengan sudut pandang yang berbeda, kita bisa tahu, oh, memang dia layak. Oh, ini nih calon selanjutnya untuk jadi pemimpin selanjutnya. Karena dengan kita bisa create leader, apapun yang kita kerjakan, baik perusahaan kita, bisnis kita, semua bisa jalan. Ya, itu udah pasti. Makanya kita harus tahu posisi yang tepat. Pada saat di depan, kapan Pak posisi di depan? Pada saat kita harus menjadi contoh. Contoh, kita terjun lapangan yuk. Kita terjun lapangan, kita canvassing, kita promosi, kita jualan, kita buka stand, kita pameran, kita home sharing, kita ke rumah-rumah, kita ke masjid, kita ke pengajian, kita ke gereja, kita ke wihara, kemanapun. Kita di depan. Dalam arti apa? Kita duluan. Kita nyebar brosur dan segala macam misalkan ya, kita di depan. Tapi ada kalanya kita di belakang. Untuk apa? Kita give reward. Ya, kita apresiasi kepada tim-tim kita. Itu posisi yang tepat yang kita harus tahu ketika kita jadi seorang pemimpin. Ya, berikutnya adalah leader itu menurut saya harus selalu bersikap menjadi seperti lilin. Kalau teman-teman dalam kegelapan, teman-teman bakar lilin, apa sih yang lilin lakukan? Lilin itu rela loh, dia mencair demi menerangkan orang lain. Ya, dan ketika dia mencair, apakah dia menjadi rusak? Ya rusak, karena dia tidak kembali ke bentuk asalnya, betul ya. Tapi ketika dia meleleh, ketika dia menjadi terang buat orang lain, dia nggak pernah pikirkan apapun gitu loh. Jadi teman-teman juga ketika teman-teman jadi seorang pemimpin, teman-teman tuh harus rela mencair, rela meleleh buat orang lain, dan teman-teman nggak usah mikir apapun, teman-teman ikhlas untuk bantu tim-timnya. Kadang seseorang tuh ketika dia mau menjadi seorang pemimpin, pemikirannya banyak. Oh, kalau saya bantu si A, kalau saya bantu si B, kalau saya kasih ilmu saya, kalau kasih ini bla bla bla, terlalu banyak ya. Persyaratannya terlalu banyak, akhirnya dia tidak ikhlas, akhirnya dia tidak bisa membentuk tim yang luar biasa. Kalau buat saya, bentuk super tim itu harus benar-benar dimulai dari kita. Ya, kita pribadi harus rela menjadi seperti lilin, kita meleleh buat tim-tim kita. Ya, ketika kita meleleh, mungkin semua tim belum tentu tahu loh, nggak semua tim bisa melihat itu loh. Mungkin nggak semua tim juga bisa tahu pengorbanan kita, tapi kita pribadi tahu pengorbanan kita dan kita nggak usah pikirin. Pemimpin itu nggak harus
orang lain nggak harus tahu bahwa kita udah melakukan apa, ya. Tapi yang perlu orang lain tahu adalah dampaknya. Ketika teman-teman memutuskan sesuatu, pasti nggak semua orang suka, pasti nggak semua orang pro, nggak semua orang juga kontra, pasti ada pro dan kontra, ya. Tapi percayalah, seorang pemimpin harus berani ngambil keputusan. Kalau pemimpin itu berani ngambil keputusan, pemimpin yang penting adalah dia rela mengorbankan dirinya buat tim-timnya, ya. Jadi persis seperti Lilin. Lalu yang ketujuh adalah leader nih harus memanusiakan tim-timnya. Ini penting banget ya. Memanusiakan tim-tim maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya gini, Pak, Bu, kita ini manusia. Kita mohon maaf bukan binatang, kita bukan hewan, kita bukan tumbuhan. Kita ini ingin diperlakukan seperti apa sih sama orang lain? Yuk, kita perlakukan hal yang sama kepada tim-tim kita. Ya, Pak, saya pengen Pak punya leader yang humanis, punya leader yang dekat sama saya. Saya pengen punya leader yang suka membantu, yang suka ngobrol, Pak. Oke, kalau teman-teman pengen punya leader seperti itu, yuk kita jadi leader seperti itu. Saya sering mengatakan kepada diri saya pribadi bahwa ketika kita ingin menjadi sesuatu hal apa, nah itu yang kita terapkan kepada tim-tim kita. Ya, semua sama. Kalau kita memanusiakan manusia, maka kita akan dimanusiakan. Itu semua pasti. Ya. Nah, yang kedelapan nih terakhir, prinsip peduli. Saya pernah ikut satu buah training, dan kata-kata ini nggak pernah saya bisa lupa sih teman-teman ya. Dimana kata-kata ini mengiang-iang banget di telinga saya dari dulu. Itu yang paling penting adalah people don't care how much you know until they know how much you care. Saya ulangi pelan-pelan. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang nggak pernah peduli seberapa banyak kamu tahu tentang dirinya. Sampai mereka tahu seberapa besar kamu peduli terhadap dirinya. Ya. Jadi, kita harus tunjukin bukan bagaimana kita tahu tentang diri orang lain. Ya, tapi kita harus tunjukin sampai mereka tahu bahwa kita peduli sama dirinya. Kadang, ketika kita peduli sama orang lain, nggak semua orang, gimana ya, nggak semua orang alarm gitu, nggak semua orang, oh iya, Pak Martin peduli, tidak. Makanya, orang tuh nggak pernah peduli how much you know. Dia nggak peduli tuh, Anda tahu tentang apa, Anda tahu apa, mereka nggak peduli. Sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli sama hidupnya. Ya. Hari ini teman-teman semua, kita udah di tahun 2022. Sebenarnya kalau teman-teman kita bicara UMKM, kita bicara bisnis, selama teman-teman buka mata, buka telinga, mau belajar dari banyak orang, peluang itu ada di mana-mana. Sebenarnya seperti itu ya. Saya tidak promosikan bisnis saya apa. Kalau teman-teman mau tahu, teman-teman bisa nanti cari saya di dunia online, banyak lah, tinggal cari aja kan ada namanya. Ya. Nah, hari ini kalau saya melihat sebenarnya selama kita buka mata, buka telinga, kita bisa belajar dari banyak orang. Seperti hari ini, teman-teman bisa belajar gratis. Ya. Tadi ada Pak Heri, seorang CEO hebat luar biasa. Ya. Banyak hal yang kita bisa pelajari gitu loh. Dan hari ini teman-teman ikut acara seperti ini juga gratis kok. Teman-teman nonton YouTube juga gratis kok. Nonton podcast berkualitas juga gratis kok. Ya. Kita tinggal ubah aja waktu kita menjadi waktu yang lebih produktif, dan saya berharap teman-teman semua di 2022 bisa jauh lebih sukses, jauh lebih bahagia, jauh lebih mandiri. Seperti itu. Paling itu yang saya bisa bahas sama teman-teman semua. Hari ini, teman-teman banyak belajar di kepemimpinan. Saya yakin percaya di tahun-tahun mendatang, teman-teman semua adalah pemimpin-pemimpin selanjutnya yang luar biasa. Sukses buat teman-teman semua.